Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Viola di pelajaran etika profesi untuk kelas 10 keuangan 1, 2, dan 3. Gimana kabarnya? Setelah dari video terakhir yang saya upload etika profesi dari sampai bab 3, administrasi umum sampai bab 3, sama perbankan dasar sampai bab 3, saya akan lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu bab 4, pencegahan kecelakaan akibat kerja. Jadi judulnya seperti ini. Nanti kita akan membahas atau belajar atau berdiskusi bersama terkait 4 hal, yaitu kecelakaan di tempat kerja itu apa sih, lalu pengendalian gangguannya itu bagaimana akibat kecelakaan kerja, dan pencegahannya itu bagaimana, serta pengembangan sumber daya manusia sehingga bisa mengurangi kecelakaan akibat kerja. Next, pengertiannya dulu. Kecelakaan kerja itu apa? Adalah kecelakaan yang terkait atau timbul karena hubungan kerja, termasuk penyakit, termasuk hilangnya anggota tubuh, atau hal-hal yang bisa merugikan kita itu dinamakan dengan kecelakaan kerja. Langsung saja. Apa sih yang menyebabkan kecelakaan kerja itu terjadi? Pertama ada 3 hal. Yang pertama yaitu unsafe condition atau kondisi yang tidak baik atau kondisi yang membahayakan. Maksudnya gimana, Bu? Jadi unsafe condition ini kayak misalkan tiba-tiba kalau misalkan kalian ke sekolah, terus kan bu guru kan pada lewat ya, guru-guru bekerja itu pada lewat. Tapi sedangkan di sekolah kita ini masih ada benah-benah kayak gitu. Nah, orang yang berbenah itu kan ada alat-alatnya kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba itu jatuh dari atap cetek, terus mengenai kepala gitu, kepala yang lewat di bawahnya. Nah, itu bisa menjadikan salah satu atau bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja di bagian unsafe condition. Atau tiba-tiba ada gempa bumi, terus kaca-kaca itu pecah di sekitaran kita, terus mengenai bagian tubuh kita sehingga menyebabkan kecelakaan kerja atau sakit kayak gitu. Yang kedua ada unsafe act. Unsafe act ini kayak misalkan unsafe act kalau misalkan diartikan sendiri itu perbuatan yang berbahaya. Kalian sambil lihat buku PDF yang saya share ya di grup di bab 4 halaman 92. Bukunya etika profesi karangan Dwi Harti, kurikulum 2013. Sambil dibuka, sambil lihat video saya. Lalu perbuatan berbahaya atau unsafe act. Jadi kayak misalkan ketidaktahuan kita atau kurangnya pengetahuan dalam keterampilan kayak kita. Misalkan di sekolah kita udah tahu keadaannya kalau misalkan ada benah-benah, terus banyak peralatan-peralatan yang berbahaya kayak tang, bodeng, lengges kayak gitu ya. Ada banyak peralatan-peralatan yang mungkin saja kalau kita jalan nanti bisa mengenai kita. Nah, karena kita kurang pengetahuan atau kurang keterampilan, misalkan bodengku kayak apa, kira kita menyepelekan kayak gitu, misalkan nggak boleh itu. Terus ada lagi cacat tubuh yang tidak kentara atau bodily defect, kayak misalkan kita ada habis jatuh terus belum 100% sembuh kan, terus kita ternyata ada kekurangan di bagian kaki kita yang menyebabkan kita nggak bisa berjalan dengan lurus. Nah, tiba-tiba karena di sekolah banyak kerikil, kita terpleset, terus cedera lagi, terjadilah kecelakaan kerja lagi kayak gitu ya. Dan yang terakhir latar belakangnya ada pengaruh peralatan dan furniture kantor, kayak misalkan ada meja yang pojokannya itu sangat runcing. Tiba-tiba kita jalan tanpa melihat arah, kejeduk jedak gitu ya. Terus tiba-tiba patah tulang kita, yang misalkan tadi nabrak pinggang kita. Terus pinggang kita retak, akibatnya besoknya kita nggak bisa kerja lagi kayak gitu. Atau misalkan kalian bekerja, ada kan salah satu dari kalian ada yang kemarin itu izin kerja di pasar, angkat-angkat barang, jadi kayak kirim barang gitu kan.
Kayak misalkan kalian kecelakaan kerjanya, misalkan contohnya kayak gini, kalian angkat-angkat barang itu, terus waktu ngangkat kalian nggak memperhitungkan supaya apa itu namanya, supaya kalian tidak cedera, tiba-tiba kalian angkat saja, tiba-tiba terus kalian kecepit. Nah itu pengaruh peralatan sama furniture kantor. Atau yang lain, mungkin ada kaca yang terlalu bersih, terus tiba-tiba kalian jalan nggak lihat-lihat, kejeduk, pecah kacanya, ngenai mata, nggak bisa lihat, kayak gitu. Next, faktor penyebab kecelakaan kerja apa aja? Ada yang globalnya ada 3, tapi banyak ya. Kita nanti dijadikan subtemanya itu nanti faktor teknis, lalu faktor non teknis, sama faktor alam. Faktor teknisnya ini tempat kerjanya sendiri ini nyaman apa enggak, mendukung untuk kesehatan sama keselamatan kerja kita apa enggak. Lalu kondisi peralatannya bagaimana, apakah itu runcing atau misalkan terlalu tumpul sehingga kayak misalkan kena kita itu nanti sakit, atau terlalu keras seperti itu. Bahan peralatan bergerak misalkan. Contohnya di lab bank mini sekolah kan banyak peralatan bergerak seperti apa? Penghitung mesin uang kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak tahu caranya, tiba-tiba jari kalian masukkan jerap, terus patah kan juga nggak tahu kayak gitu. Jadi kita harus tahu pengetahuannya dulu, keterampilannya, baru diaplikasikan supaya kecelakaan kerja itu sebisa mungkin diminimalisir kayak gitu. Lalu ada transportasi sama peralatan, kalian bisa baca sendiri. Faktor non teknis, kurang pemahaman, kurang pengetahuan, kurangnya keterampilan, kurang cermat. Jadi misalkan kalian tahu, paham cara kerjanya, tapi nggak pinter untuk menjalankan sebuah peralatan tadi, sama aja. Yang penting kita ada pengetahuan, keterampilan, sama cermat kayak gitu. Tanpa alat keselamatan, jadi walaupun kita bekerja, kita harus mengutamakan keselamatan. Kalau mungkin contoh yang paling sederhana adalah misalkan guru kan pekerjaan profesi gitu ya. Nah, untuk menjaga dirinya sendiri di musim-musim Covid kayak gini, pakai apa? Pakai masker sama pakai face shield mungkin kalau misal mengajar. Nah, tapi kenapa Bu Bio sekarang kok nggak pakai face shield atau masker? Karena Bu Bio berada di ruangan yang kosong. Mbak-mbaknya juga jaraknya jauh di sana. Oke, ini kebetulan Bu Bio masih di bank kayak gitu. Faktor alam lainnya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja ada faktor alam, misalnya gempa, banjir kayak tadi ya yang sudah saya spoiler di depan sedikit. Kecelakaan akibat kerja itu bisa, contohnya bisa banyak, ada yang dinamakan fatality atau yang menyebabkan kematian. Jadi kalian tahu kasus 9 September kemarin di Rumah Sakit Unisma waktu meninggikan gedung di Rumah Sakit Unisma itu ada 4 pekerja yang meninggal karena waktu kerja liftnya itu terputus. Mungkin itu kesalahan teknis atau kesalahan manusia atau yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita tidak tahu. Yang penting di beritanya ada, dan itu merupakan salah satu contoh kecelakaan akibat kerja berjenis fatality. Fatality itu akhirnya yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Ada yang namanya lost time injury. Artinya apa? Hilangnya waktu kerja. Misalkan dari kalian jadi buruh gitu, kayak misalkan jadi kalian ikut orang tua kalian ke sawah misalkan ya, bekerja jadi petani, terus waktunya nyangkul atau macul, kalian itu tiba-tiba kaki kalian itu terkena, terus berdarah, terluka, dijahit. Nah, akibatnya kan kalian besoknya itu nggak mungkin kan mau terus parah banget, kalian kan besok nggak mungkin buat bantu lagi ke sawah. Soalnya pertama apa, nanti bisa terjadi infeksi, atau kalau nggak gitu kalian takut merasa was-was karena mungkin kalau digerakkan sedikit itu nanti sakit kayak gitu kan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai lost time injury. Jadi waktu kalian untuk bekerja di kemudian harinya itu berkurang kayak gitu. Lalu yang ketiga ada lost time day atau kehilangan waktu
di hari kerja kayak gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan tadi misalkan kalian juga bekerja di kantoran, terus gedungnya bertingkat, lantainya licin kayak gitu ya, lantainya licin, terus kalian jatuh dari tangga kedebak gitu, terus kakinya patah. Nah, karena menyebabkan apa itu patah kaki kan nggak bisa langsung besok atau seminggu lagi atau cepat sembuh dengan cepat kan kayaknya kurang bisa. Yang parah kayak gitu ya, kita ambil kasus yang parah misalkan. Nah, waktu sembuhnya juga butuh beberapa minggu kayak gitu kan. Nah, itu yang membutuhkan beberapa hari tadi, kehilangan kerja kita di beberapa hari waktu tadi dinamakan lost time day kayak gitu. Bedanya lost time injury sama lost time day ini lebih beratan di lost time day yang dia nggak bisa kerja berhari-hari. Lah, kalau misalkan lost time injury tadi kan masih bisa. Kalau misalkan udah sembuh kan juga bisa kayak gitu. Terus ada restricted dati, artinya ini tidak mampu bekerja. Misalkan ada salah satu contoh, ada orang Alfamart yang kerja di Alfamart atau di Indomaret, terus menurunkan barang-barangnya kan barang-barang besar gitu ya. Tiba-tiba dia itu, contoh ini ya, contoh saja, tiba-tiba dia itu kehilangan tangannya, keblekan barang-barang tadi yang kita mau menurunkan dari truk ke display, terus tangannya potol kayak gitu, harus diamputasi, dia kehilangan salah satu bagian tubuhnya, terus menyebabkan pekerjaan tidak bisa melakukan pekerjaan lagi gitu, sampai parah. Yang kelima, ada medical treatment injury. Jadi kayak misalkan semua ini dari tahapan fatality ini semua mengikuti tahapan medical treatment injury juga. Kayak apa ya, dirawat di rumah sakit cedera, yang dirawat di rumah sakit gitu. Lalu sama ada first aid injury, adalah cedera ringan ya, kayak misalkan dicokot nyamuk sampai borok kayak gitu ya. Terus luka lecet, kemasukan debu, atau apalagi, atau yang lain sebagainya, tapi nggak sampai ke rumah sakit kayak gitu. Next, pengendalian gangguannya nanti ada 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian administrasi, sama menggunakan APD. Pengendalian teknisnya gimana? Mendesain kembali proses produksi. Jadi setiap usaha atau pekerjaan itu ada proses-prosesnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara pengendalian teknisnya? Diubah lagi proses produksinya, terus mengisolasi pekerja dari proses produksi. Artinya manusia itu tidak boleh, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan berat, manusia itu nggak boleh terlalu berinteraksi langsung secara sama mesin tadi. Terus memasang ventilasi, kayak misalkan di pabrik-pabrik itu pekerja itu harus ada oksigen yang cukup dengan memasang banyak ventilasi. Lalu pengendalian administrasinya bagaimana? Mengatur tempat bekerja. Jadi kalau misalkan musim-musim kayak gini, musim-musim COVID kayak gini, duduknya harus beberapa meter, terus menambah jam istirahat supaya menambah imunnya. Jadwal kerjanya itu juga dibagi lagi supaya nggak tempuk, atau kebersihannya itu harus dijaga, disediakan hand sanitizer, terus disediakan masker, terus ada tisu, ada sabun cuci, ada wastafel kayak gitu. Dan meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ini juga harus dilatih supaya alat itu buat apa, biar tahu kegunaannya sama bisa memanfaatkannya semaksimal dan seefektif mungkin. Dan yang terakhir itu di pengendalian gangguan ada menggunakan APD, alat pelindung kerja. Misalkan kita diproyekkan, pelindung kita apa ya? Topi proyek, lalu jas proyek, lalu sepatunya sepatu boot yang tinggi, yang bawahnya nggak mungkin tertusuk sama paku. Terus kalau misalkan di sawah, alat pelindung dirinya apa? Topi, terus bajunya lengan panjang, atau supaya nggak tersengat sinar matahari secara langsung, karena
sinar matahari secara langsung yang berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping yang lain seperti kebakaran kulit atau misalkan kanker kulit. Itu kalau misalkan efeknya terlalu berat gitu ya. Kalau misalkan bendino dipanggang di jogo dan tidak memakai pelindung apa-apa. Next, ada pencegahan keselamatan kerja dibagi menjadi 3, yaitu cara mencegahnya menggunakan SOP. Yang paling penting adalah dengan SOP. Kalau misalkan kita bekerja, nanti kalau misalkan ada kerja, apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar ruangan, terus berada di titik assembly atau titik poin kumpul kayak gitu misalkan. Nah, terus peningkatan peraturan. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan untuk diulang-ulang kayak gitu. Yang kedua, ada tindakan menghindari kecelakaan kerja. Harus nanti yang paling penting harus ada riset medis, riset psikologis, riset statistik, persuasi, dan asuransi. Saya jelaskan satu-satu. Riset medis ini di suatu kerja harus ada yang memikirkan kesehatan keselamatan kerja itu dari sisi kesehatan atau dari sisi medis. Jadi nanti kalau misalkan bekerja terlalu banyak atau lembur-lembur matanya itu kayak gimana? Kayak misalkan kan bisa mengakibatkan mengerjakan di depan komputer kan ini bisa mengakibatkan menurunnya fungsi mata kayak gitu. Terus akibatnya timbul minus atau plus kayak gitu. Jadi di riset medis ini harus benar-benar perusahaannya itu memikirkan gimana enaknya karyawan saya. Terus ada riset psikologis. Kalau misalkan kerja lembur terus itu gimana otaknya kayak gitu. Apa mereka nggak butuh hiburan kah kayak gitu. Ada juga namanya riset statistik. Misalkan riset statistik ini hubungannya sama kinerja pekerjaan. Misalkan setiap hari bekerja dari jam segini sampai jam segini. Ada peningkatan nggak hasilnya? Progresnya apa aja? Lalu dianalisis itu nanti sama bagian perusahaan, tepatnya di HRD atau Human Resource Development, yang tugasnya ngelihat analisis anak-anak itu atau analisis karyawannya, dia itu bisa nggak sih ditaruh di tempat ini kalau misalkan gitu. Sama persuasi, sama diberi asuransi setiap orang di setiap perusahaan. Persuasi ini kurang lebihnya bukan persuasi yang menggabungkan dua perusahaan, tapi persuasi ini kayak misalkan kolaborasi antara peraturan sama tindakan di keselamatan kecelakaan kerja ini ya. Dan yang terakhir adalah pengawasan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Harus ada safety patrol. Kalian tahu kan kalau misalkan di rumah sakit atau di tempat-tempat umum atau di perusahaan-perusahaan banyak security yang patrol. Itu buat apa? Buat lihat. Kalau misalkan nggak cuma buat gabut terus jalan-jalan, bukan, itu karena lihat di sekitarnya itu ada kejanggalan apakah atau ada sesuatu yang perlu dibantu atau yang perlu dibenarkan kayak gitu ya. Ada safety meeting, jadi mungkin satpam di sana yang berada di perusahaan tertinggi-tinggi itu mengadakan meeting atau rapat untuk evaluasi mereka sendiri apa yang harus mereka lakukan. Ada yang namanya safety supervisor. Bedanya safety patrol sama safety supervisor ini cuma di tingkatan orangnya. Supervisor ini bisa diartikan sebagai kayak misalkan manajer kayak gitu ya. Dia ini berada di tingkatan lebih tinggi daripada satpam kayak gitu intinya. Kayak misalkan manajer kan tugasnya untuk mengawasi. Nah, dia itu sudah menerapkan sistem safety supervisor, mengawasi anak-anak buahnya bekerja kayak gitu. Sama ada penanganan kecelakaan. Dan yang terakhir adalah menerapkan job safety analysis. Apa sih job safety analysis ini? Jadi kita harus meneliti keselamatan kerja itu kita itu kayak gimana, enaknya kerja itu berapa jam, terus dengan siapa, terus bagaimana, terus kenapa kok kita harus melakukan itu semua harus dianalisis dan nanti ada hasilnya dirumuskan dan itu nanti munculnya akhirnya adalah peraturan atau SOP tadi. Nah, kayak misalkan dari kekurangan-kekurangan yang ada, kayak misalkan kurang di tempat itu nggak disediakan hand wash atau
tempat cuci tangan kayak gitu. Mereka dapat dari rapat sebelumnya, terus menghasilkan akhirnya setelah ada meeting, ada job safety analysis, dibangunkan tempat cuci tangan tambahan kayak gitu. Ingat, bekerja dengan giat, pulang dengan selamat. Jangan lupa kalau misalkan kalau kita bekerja, diutamakan keselamatan dan kesehatannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa Bio sampaikan. Pertanyaannya bisa lewat DM atau lewat chat pribadi ataupun juga boleh DM Instagram juga boleh di @viral atau komen di YouTube channel ini @violan_dita double T, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak kata yang membingungkan atau kesalahan kata kosakata, mohon dimaafkan. Mohon maaf suaranya ini mengganggu karena Bu Bio sedang syuting di BMS Amanah SMK Serang Batu, tepat di sebelah jalan raya, sebelahnya stadion. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu milik setan. Bu Bio cuma perantara saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.